Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Retnaulandari, NIM 202111269, kelas 2C Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan jawaban UTS Bahasa Indonesia. Next slide. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor terjadinya kesalahan penulisan ejaan, yang pertama ada kurangnya penguasaan kosakata dan kaidah penulisan ejaan. Yang kedua ada kurangnya minat baca. Yang ketiga ada interferensi bahasa ibu. Dan yang keempat ada banyaknya kesalahan dalam menggunakan bahasa. Contohnya, yang pertama ada resiko. Yang benar adalah risiko. Ada huruf I-nya, bukan E. Yang kedua ada karena. Yang benar adalah karena. Ada huruf E-nya. Dan yang ketiga kreatif. Yang benar adalah kreatif. Ada huruf F-nya, bukan P. Yang keempat, analisa. Yang benar adalah analisis. Kesalahan bisa terjadi karena tergantung pustakanya. Dan yang terakhir, yang kelima, ada skema. Yang benar adalah skema. E-nya nggak ada. Kebanyakan orang kan menggunakan huruf E-nya, sehingga E-nya perlu dihilangkan. Next slide. Yang kedua, bagaimanakah langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari artikel atau sumbernya secara utuh tanpa mengurangi bentuk kalimatnya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil ide pokok atau gagasan sebuah tulisan tersebut. Contohnya, yang kutipan langsung adalah menurut Huda DKK dan kawan-kawan, tahun 2021, halaman 294 menjelaskan bahwa pembelajaran sastra di sekolah tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran yang mandiri, tetapi menjadi bagian dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia. Yang kedua ada contoh kutipan tidak langsung, yaitu Huda dan kawan-kawan tahun 2021 memaparkan bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia di dalamnya memuat materi pelajaran bahasa dan pelajaran sastra. Next slide. Nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Bibliografi adalah sebuah judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dari sebuah karangan atau bagian dari karangan yang digarap. Contohnya, Setia Kasih, AN 1999, Pratiwi Nusantara, Lampung, Gramedia, Depdikbud, tahun 1999, Kisah penulisan sebagai korban Lampung,
Valley City. Sedangkan biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh ternama yang berisi sejarah hidup, pengalaman, sampai kisah sukses seseorang. Next slide. Contoh biografi adalah B.J. Habibie adalah suatu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Prof. Dr.H.C. Ing. Dr. S.C. Mulk Baharudin Yusuf Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Rajeng Tuti Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu bernama Ilham Akbar dan Thorik Kemal. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraan kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis. Dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timor Timur. Pada akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, dan Undang-Undang Susunan Kedudukan MPR atau DPR. Nah, ini tadi adalah contoh biografi dari Pak B.J. Habibie. Next slide. Nomor 4, perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu. Jelaskan disertai contoh kalimatnya. Jawab. Kata pukul bermakna saat tertentu, sedangkan kata jam bermakna jangka waktu atau masa. Seringkali kita kurang cermat dalam menggunakan pukul dan jam. Alih-alih memakai kata pukul, kita lebih sering menggunakan jam. Contohnya menggunakan kata pukul adalah rapat acara Isra Mi'raj akan dimulai pukul 9 WIB waktu Indonesia Barat. Yang kedua ada contoh menggunakan kata jam. Kami pergi ke rumah nenek
menempuh perjalanan selama 5 jam. Next slide. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawab. Kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa adalah sistem bunyi digunakan untuk berkomunikasi oleh manusia dengan menggunakan bahasa orang tersebut untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pikiran yang di dalamnya memiliki tujuan agar bahasanya mampu dipahami dan dimengerti oleh orang yang dituju. Nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawab. Tanda koma dipakai dalam unsur-unsur suatu perincian. Contohnya yang pertama, berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan. Karena ada unsur perincian, harusnya ada tanda koma sebelum kata dan. Yang kedua, seluruh ide, pendapat, atau materi. Sebelum kata konjungsi atau harusnya ada komanya karena menunjukkan pemberhentian. Slide. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan singkatan nama di keluarga atau marga. Contoh nomor 3 yaitu ada Adelia ST. Harusnya Adelia Putri, koma, baru ST. Yang keempat ada Ahmad Ferry ST, MT. Harusnya Ahmad Ferry, ST titik, baru MT. Yang kelima, untuk itu penulisan penyampaian ucapan. Harusnya ada koma sebelum kata penulis. Yang ketujuh, apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawab. Perbedaan titik 2 adalah digunakan untuk dialog tertulis atau juga digunakan untuk menandai pemberian. Sedangkan titik koma digunakan untuk pengganti kata penghubung. Contoh titik 2 digunakan untuk akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti penjelasan. Yang pertama contohnya, hanya ada 2 kemungkinan dalam suatu perlombaan. Titik 2, menang atau kalah. Yang kedua ada, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, meja, kursi, lemari. Contoh titik koma sebagai pengganti kata penghubung. Yang pertama, setiap malam Raksi belajar. Titik koma, Ernest nonton bola. Titik koma, Ibu menyelesaikan pekerjaan. Yang nomor 2, contohnya ada, setiap pagi Karen menyiram bunga. Titik 2, lalu ibu memasak. Titik 2, baru ayah pergi bekerja. Next slide. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan disertai pembenarannya.
Jawabannya adalah karena kurangnya pemahaman mengenai kesalahan huruf miring ataupun kurang teliti dalam penulisannya. Contohnya yang pertama ada real time. Yang benar ada real time karena ada bahasa asing seharusnya ditulis dengan miring seperti ini. Yang kedua ada control system. Kebenarannya adalah control system karena bahasa asing sehingga harus ditulis miring seperti ini. Nomor 3, open. Yang benar seperti ini, open ditulis miring karena bahasa asing. Nomor 9, jelaskan bentuk penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan disertai dengan pembenarannya. Jawabannya adalah contohnya nomor 1 ada zaman, itu yang benar adalah pakai Z, bukan pakai C. Yang nomor 2 ada otomatik, yang benar itu otomatis, karena dia huruf konsonan, yang benar itu pakai S, bukan pakai K. Nomor 3 ada manajemen. Penulisan yang benar adalah manajemen, pakai C, bukan G. Nomor 4 itu ada ditembakkan. Yang benar adalah ditembakkan, ada tambahan huruf K-nya 1. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.